Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap selalu semangat terus dalam belajarnya. Alhamdulillahirobbilalamin, bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengenali dalam pembelajaran kita hari ini. Adapun materi pembahasan kita hari ini yaitu adalah mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Adapun pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dari konflik. Yang kedua, siswa mampu mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Dan yang ketiga, siswa mampu membedakan bentuk-bentuk konflik. Tujuan pembelajaran yang keempat, siswa mampu menganalisis situasi pemicu terjadinya konflik. Dan tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu siswa mampu menunjukkan dampak dari konflik. Adapun sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di awal, materi pembahasan kita ini mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Masuk dalam tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami pengertian dari konflik sosial. Konflik itu adalah suatu pertentangan di mana proses yang terjadi pada setiap individu ataupun kelompok, di mana mereka berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai ancaman dan bahkan atau dengan kekerasan. Konflik ini biasanya lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan yang ada pada setiap individu ataupun kelompok. Misalnya ada perbedaan jasmani, ada perbedaan kebudayaan, perbedaan kebutuhan, perbedaan kepentingan, ataupun pola perilaku antara individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan itulah kemudian memuncak menjadi konflik
ketika sistem sosial masyarakatnya tidak dapat mengakomodasi perbedaan tersebut. Jadi ini adalah definisi atau pengertian dari konflik itu sendiri. Nah, adapun faktor-faktor terjadinya konflik. Faktor yang pertama yaitu karena adanya perbedaan individu. Contohnya, ketika kalian sedang mengerjakan tugas kelompok, kamu dan beberapa temanmu menginginkan suasana yang tenang. Namun, di antara kalian ada beberapa teman yang memang menginginkan pekerjaan atau mengerjakan tugas kelompoknya sambil mendengarkan musik. Nah, hal inilah kemudian menjadi suatu pertentangan karena adanya perbedaan individu, yaitu atau pola pikir dari setiap individu. Faktor penyebab konflik yang kedua yaitu adanya perbedaan kebudayaan. Nah, contohnya di sini ada anak yang dibesarkan oleh keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Ini tentunya akan berbeda dengan anak yang terlahir dari keluarga yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Dan hal ini biasanya akan terlihat dalam pola tingkah laku di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya, anak yang dibesarkan dengan keluarga yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, ketika dia berjalan di depan kerumunan atau di depan orang-orang yang sedang berkumpul, itu biasanya menundukkan badan atau mengucapkan permisi. Beda halnya dengan anak yang dibesarkan dari keluarga yang memang tidak memiliki atau tidak menjunjung tinggi nilai kesopanan, ketika anak tersebut berjalan di depan kerumunan, itu tidak membungkukkan badan ataupun tidak mengucapkan permisi sama sekali. Nah, tentu ini terlihat dari pola tingkah laku individu tersebut. Nah, ini karena adanya perbedaan budaya dari setiap individu yang diajarkan oleh keluarganya. Nah, faktor penyebab konflik yang ketiga adanya perbedaan kepentingan. Nah, contohnya ada seorang individu yang memang sangat mencintai lingkungan. Sebisa mungkin dia selalu menjaga lingkungan dan juga berupaya untuk terus melestarikannya. Namun sayang sekali ada beberapa pihak yang tidak mau menjaga lingkungan karena adanya kepentingan. Dia contohnya menebang hutan. Kenapa? Karena hutan tersebut untuk dijadikan lahan atau proses pembangunan pabrik. Nah, ini terjadilah pertentangan antara suatu individu dengan individu yang lain yang terlibat karena adanya perbedaan kepentingan. Faktor penyebab konflik yang keempat yaitu adanya perubahan sosial. Perubahan masyarakat dari tradisional menuju masyarakat transisi dan menuju masyarakat modern. Nah, hal ini sering sekali terjadi pada masyarakat pedesaan. Nah, sebagian masyarakat pedesaan Indonesia yang sedang mengalami proses perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri, di mana nilai-nilai tradisional seperti gotong royong berganti menjadi nilai kontrak. Kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Ada juga nilai-nilai kebersamaan yang berubah menjadi nilai individualisme. Nah, perubahan seperti ini tidak jarang menimbulkan konflik di tengah masyarakat tersebut. Konflik tersebut muncul karena adanya penolakan terhadap semua bentuk perubahan. Nah, kenapa? Karena perubahan itu dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada sebelumnya. Sehingga terjadilah konflik
karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu maupun masyarakat dengan kenyataan sosial akibat dari perubahan tersebut. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Berikutnya, ada bentuk-bentuk konflik. Nah, di sini ada para ahli yang mengungkapkan atau menyebutkan bentuk-bentuk dari konflik. Yang pertama, ada menurut Ralph Dahrendorf. Yang pertama, bentuk-bentuk konflik yang pertama yaitu konflik antar peran sosial. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antara kelompok yang terorganisasi dan yang tidak terorganisasi. Dan yang keempat, konflik di antara satuan nasional. Yang berikutnya, ada bentuk-bentuk konflik menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, konflik pribadi. Yang kedua, konflik rasial. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial. Yang keempat, konflik politik. Dan yang kelima, adanya konflik internasional. Nah, ini adalah bentuk-bentuk konflik menurut beberapa para ahli. Berikutnya, ada situasi konflik. Nah, situasi pemicu konflik yang pertama biasanya terjadi antara konflik dengan orang tua sendiri. Nah, hal ini biasanya sering terjadi pada diri seorang anak dengan orang tuanya karena adanya perbedaan pilihan ataupun pilihan anak dengan pilihan orang tua. Contohnya, anak ingin memilih sekolah di mana dan jurusan apa, namun bertentangan dengan orang tua. Situasi pemicu konflik yang kedua, ini konflik yang terjadi dengan anak sendiri. Nah, biasanya ketika anak melakukan suatu kesalahan, orang tua memberikan hukuman kepada sang anak. Nah, konflik terjadi ketika sang anak tidak menerima akan hukuman yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, situasi pemicu konflik yang ketiga itu adanya konflik dengan keluarga. Nah, konflik ini biasanya terjadi dengan sanak saudara dan anggota keluarga besar lainnya. Situasi pemicu konflik yang keempat yaitu adanya konflik dengan orang lain. Konflik ini biasanya terjadi dalam lingkungan sosial, seperti dengan teman, tetangga, maupun dengan orang lain. Situasi pemicu konflik yang kelima yaitu adanya konflik dengan suami atau istri. Nah, biasanya ini terjadi pada yang sudah berumah tangga. Biasanya konflik yang terjadi yaitu berkaitan dengan persoalan ekonomi dan bagaimana cara mendidik anak. Nah, situasi pemicu adanya konflik di sekolah. Contohnya apa? Misalkan tidak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah, terus ada individu yang tidak lulus ujian, maupun ada seorang anak yang sedang bertengkar dengan teman sebagainya. Nah, situasi pemicu konflik yang ke-7 yaitu adanya konflik dalam pemilihan pekerjaan. Hal ini biasanya terjadi pada diri individu, di mana terjadi ketidaksesuaian
ketidaksesuaian pekerjaan yang dijalankan dengan penghasilan yang diterimanya. Nah, hal ini dengan ketidaksesuaian tersebut bisa terjadinya atau timbullah munculnya konflik. Nah, situasi pemicu konflik yang ke-8 itu adanya konflik agama. Nah, berkaitan dengan konflik agama, biasanya hal ini berkaitan dengan pertanyaan tujuan hidup dari setiap individu serta aturan yang bertentangan dengan agama. Nah, adapun situasi pemicu konflik yang terakhir yaitu adanya konflik pribadi. Artinya konflik yang terjadi pada diri sendiri atau pada diri individu itu sendiri. Contohnya minat yang berlawanan, tidak ada keuletan dan tidak ada kemampuan untuk mengembangkan diri. Nah, itu adalah situasi pemicu terjadinya konflik. Kita akan masuk pada segi positif konflik. Ternyata konflik juga bisa memunculkan sisi positif. Nah, sisi positif yang pertama yaitu dengan adanya konflik bisa membantu atau memperjelas aspek-aspek kehidupan yang masih belum tuntas ditelaah. Contohnya apa? Contohnya perbedaan suatu pendapat tentang suatu permasalahan dalam diskusi. Umumnya ini bersifat positif. Nah, segi positif konflik yang kedua memungkinkan penyesuaian kembali terkait dengan norma, nilai-nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dari individu atau kelompok itu sendiri. Nah, sisi positif yang berikutnya dengan adanya konflik itu bisa meningkatkan solidaritas antara sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lainnya, serta dapat mengurangi ketergantungan antara individu dan kelompok. Sisi positif konflik yang berikutnya yaitu dengan adanya konflik itu bisa membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan bisa menciptakan norma-norma baru. Serta dengan adanya konflik bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Dan dari segi positif konflik yang terakhir, itu dengan adanya konflik itu bisa memunculkan sebuah kompromi baru antara pihak-pihak yang sedang terlibat konflik. Nah, jadi tidak selamanya konflik ini selalu berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Tapi dengan adanya konflik juga ternyata bisa menimbulkan atau mendatangkan sisi positif dari konflik itu sendiri. Nah, setelah kita belajar terkait dengan sisi positif konflik, adapun segi negatif dari konflik itu sendiri. Nah, ini negatif dari konflik. Yang pertama, dengan adanya konflik itu bisa membuat keretakan hubungan antara individu dengan ataupun kelompok. Segi negatif yang kedua, dengan adanya konflik itu bisa merubah sikap kepribadian yang ada pada setiap individu, di mana perubahan sikap itu bisa mengarah kepada hal-hal yang positif ataupun yang negatif. Nah, segi negatif konflik yang ketiga bisa menimbulkan kerusakan pada harta benda dan bahkan adanya jatuhnya korban jiwa manusia. Dan dari segi negatif konflik yang keempat, dengan adanya konflik ini bisa memunculkan dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Jadi ini adalah sisi negatif dari adanya konflik itu sendiri.
Nah, selain itu terkait dengan bentuk-bentuk konflik, dengan segi konflik segi positif dan negatifnya, adapun upaya pengendalian ketika terjadi konflik. Yang pertama, adanya konsiliasi, di mana konsiliasi ini adalah upaya pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu untuk diskusi dan pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang bertikai. Nah, upaya pengendalian yang kedua ini bisa melalui proses mediasi, di mana proses mediasi ini adalah pengendalian konflik yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, di mana pihak ketiganya hanya sebagai penasihat. Nah, upaya pengendalian konflik yang berikutnya ada arbitrase. Arbitrase ini adalah upaya pengendalian konflik dengan melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut ditentukan sebagai pengambil keputusan. Nah, selain itu ada pengendalian konflik selain dari mediasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Yang pertama, ketika terjadi konflik, kita harus saling memaafkan satu sama lain. Upaya pengendalian konflik yang berikutnya dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bertikai untuk memutuskan tidak terlibat konflik lagi. Terus yang ketiga, upaya pengendalian konflik yang ketiga dilakukannya kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Upaya pengendalian konflik yang keempat yaitu bisa menerima kemenangan dari pihak yang lain. Dan upaya pengendalian konflik yang kelima yaitu adanya rekonsiliasi atau memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk upaya dalam pengendalian konflik. Nah, berkait adapun tugas yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, tugasnya kalian menuliskan contoh kasus konflik yang ada di lingkungan sekitar, di mana konflik tersebut disertai upaya pengendaliannya. Tulislah tugas kalian di buku tulis masing-masing. Buku tulisnya khusus mata pelajaran IPS, tidak boleh dicampur dengan mata pelajaran yang lain. Dan tugas ini kalian kumpulkan di Google Classroom-nya masing-masing setiap kelas. Ini sudah ada bagiannya atau contohnya, tabelnya. Silahkan ditulis di buku tulis konflik-konflik yang terjadi di dalam lingkungan kalian, di dalam lingkungan sekitar kalian. Tuliskan konfliknya dan bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Nah, Miss tunggu tugasnya. Semoga apa yang disampaikan
telah menyimak video pembelajaran hari ini. Sehat selalu. Tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.